Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia Saputri dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan membuat video praktikum mengenai version control Git and GitHub. Nah, ini tentang version control system atau VCS, yaitu sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Seperti itu. Ini langsung saja kita instalasi dan konfigurasi Git. Di sini saya sudah menginstal Git. Jadi kita langsung ke latihan 1, yaitu melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nah, sini langsung saja kita masuk ke command prompt-nya. Nah, sini perintahnya git config global username, nama lengkap kita. Nah, setelah itu user emailnya git config global user email. Sini kita masukkan emailnya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita menjalankan perintah git config list. Git config list ini untuk melihat username dan user email yang kita buat ini. Nah, ini ya username dan user emailnya. Lalu kita di sini kita membuat repository. Repository dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Jadi di sini perintahnya kita ketik git init project 25 npm kita 206. Nah, kita akan masuk ke dalam direktori tersebut. Di sini perintahnya npm 25782026. Sorry. 25782026. Setelah masuk, kita menggunakan direktori dengan perintah nah ini ya, sudah sama seperti perintah, menampilkan daftar file pada direktori repository tersebut. Nih git. Setelah itu kita membuat menambahkan file repository. Dibuatkan 3 buah file kosong pada repository yang telah dibuat. Seperti ini, file kosong. Sini kita menggunakan notepad. Kita masuk ke notepad. Nah, misal file 1. Sini kita beri nama file 1. Lanjut. File yang kedua
kedua, selanjutnya file yang ketiga, karena di sini kita diminta membuat 3 file. File 3 sudah. Nah, setelah itu tuliskan perintah git status untuk melihat status repositori tersebut. Sini kita cek statusnya git status. Oke. Nah, sudah sama seperti perintah. Sini kenapa merah? Karena belum ditandai. Jadi kita tambahkan add, perintahnya git add. Setelah itu kita cek lagi statusnya git status. Oke. Seperti ini. Nah, sudah hijau. Setelah itu kita melakukan perubahan ke salah satu file. Kita masuk ke file 1 tadi. Ini. Sini kita tambah misal 22. Setelah itu kita cek lagi statusnya. Sini perintahnya git status. Nah, ini terlihat file 1 sudah dimodifikasi. Setelah itu karena file 1 tadi sudah kita modifikasi, tapi belum ditandai karena belum menambahkan git add. Sini kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan git commit file 1. Oke. Setelah itu sini jalankan perintah git log pada repositori Anda dan pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repositori Anda. Jadi kita git log sini untuk melihat berapa file yang sudah diubah. Nah, baru 1. Jadi kita tambah lagi 1 file lagi terus. Nah, ini kita masuk ke file 1 lagi. Tambah ini simpan. Oke, sudah. Kita cek lagi statusnya git status. Nah, ini kita sudah melakukan perubahan lagi. Setelah itu kita git add untuk menandai di dalam directory. Nah, baru kita cek lagi. Lalu kita commit. Sini kita di file 1. Oke, untuk menyimpan perubahan dalam file 1 kita git tag. Selanjutnya kita git tag. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Itu git tag 1.0.0. Oke, lalu kita cek git
tag. Nah, sudah ya, sudah ada. Lalu kita buat lagi git tag. Nah, tapi kita tambahkan opsi ini A dan M ini. A 1.0.1 lalu M release versi 1.0.1. Oke, sudah benar. Oke, enter. Untuk melihat daftar tag yang sudah dibuat, gunakan perintah berikut. Jadi kita git tag lagi. Nah, sudah ada ya, seperti perintah ini. Lanjut, pastikan repositori git memiliki minimal 2 commit. Lalu kita sudah mempunyai 2 commit. Kita cek dulu git log. Nah, tag yang kita buat 2 ini masuk ke file pertama. Kita buat git tag 1.0. Lalu kita salin kode commit yang ini kedua. Ini kita salin, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu, nah sudah. Setelah itu kita untuk menampilkan detail informasi dari tag dibuat dengan perintah git show. Kita git show. Oke. Nah, setelah itu kita git log untuk cek tagnya. Nah, oke. Jika sudah, di sini kita jangan menyimpan perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Git diff ini sebenarnya sama aja sama git show, tapi kita coba. Oke, git diff. Nah, ini kodenya ini kita salin dua-duanya. Oke, sudah. Tunggu. Nah, setelah itu kita login ke GitHub. Kita login ke GitHub-nya. Di sini saya sudah mempunyai akun GitHub. Kita ke repositories, klik new. Setelah itu di sini kita tadi perintahnya disuruh init, npm dan nama lengkap. Init, npm 25782026 dan nama lengkap. Nah, sudah, kita create repository. Jika sudah, tampilan seperti ini. Lalu kita remote. Nah, caranya kita ketik perintah git remote add github
Nah, kita salin URL-nya ini. Nah, terus kita git push GitHub main, karena saya tidak bisa menggunakan master. Setelah saya cari tahu, GitHub sekarang menggunakan main untuk menyambungkan Git dengan GitHub, upload file ke dalam GitHub. Oke, udah, tunggu. Setelah itu, lakukan perubahan baru terhadap repositori Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru. Oke. Di sini kita ubah file 2. File 2 kita tambah misal 55. Oke. Sudah. Di sini kita cek statusnya. Git status. Oke. Nah, ini sudah memodifikasi file kedua. Lalu kita tambahkan git add tang. Nah, ini menandai ke dalam direktori. Lalu kita commit git file 2 ini guna menyimpan perubahan dalam direktori. Lalu kita git push. Nah, ini kita salin git push ini, Ctrl C. Sudah. Setelah itu kita masuk ke GitHub. Kita melihat perubahan GitHub. Nah, ini filenya tadi sudah masuk. Setelah itu kita mengclone dengan perintah di sini git clone. Lalu kita salin kode yang ada di GitHub ini. Sudah. Cloning, kita tunggu. Lalu kita masuk ke dalam file. Ini. Nah, ini kita pindahkan agar tidak mengganggu. Kita pindahkan ke sini aja. Oke. Oke, sudah. Setelah itu push tag. Nah, push semua tag yang sudah dibuat di komputer lokal ke GitHub. Jadi kita menambah tag yang sudah dibuat. Kita cek lagi git tag. Nah, ini ya sudah muncul. Lalu untuk memasukkan ke GitHub, kita git push GitHub dulu ini.
GitHub, lalu teks. Nah, tunggu. Nah, sudah. Setelah itu kita cek tagnya di GitHub. Masuk ke GitHub. Kita refresh dulu. Nah, ini di sini di releases kita lihat tagnya. Nah, ini ya sudah masuk. Lalu di sini kita selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana panggilan perintahnya. Oke. Git pull itu untuk menarik file yang terupdate di dalam GitHub ke direktori kita. Nah, jadi contohnya kita ke GitHub, lalu karena tadi file 1 dan file 2 sudah kita gunakan, jadi kita menggunakan file 3. Di sini kita edit file 3. Nah, kita tambahkan misal 46. Nah, lalu kita commit change. Sudah, sini sudah terubah. Oke. Nah, sudah terupdate file 3. Tapi di dalam direktori belum. Jadi itu gunanya git pull, menarik file terupdate. Oke. Ya. Kita cek. Nah, tuh. Jadi git pull adalah perintah untuk mengunduh update terbaru dari repository remote dan langsung menggabungkan ke project lokal. Fungsi git pull antara lain yaitu seperti tadi, mengambil perubahan terbaru dari repository remote, menyekronkan project di komputer dengan project di GitHub, lalu menggabungkan perubahan yang dilakukan oleh anggota tim lain ke project kita. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.